Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembuatan topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kami buat. Presentasi ini menjelaskan lengkap mulai dari perancangan topologinya, proses pengkabelan, konfigurasi server, konfigurasi router, dan pengaturan akses point hingga tahap pengujian jaringannya. Tujuan dari kami membuat topologi ini adalah untuk mempelajari bagaimana sebuah jaringan komputer dibangun, dikelola, dan diuji agar dapat berfungsi secara kerja jaringan baik pada sisi wired atau jaringan kabel maupun wireless atau jaringan nirkabel. Sebelum masuk ke pembahasan dari topologi yang sudah kami buat, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Farhan Praditya. Saya Firda Medina. Saya Syawalia Zahra. Saya Detina Aisnur Aini. Dan saya Ranu Ramadan. Satu rekan kami belum sempat hadir, akan segera kami kabarkan lebih lanjut. Oke. Masuk ke pembahasan dari topologi yang sudah kami buat. Pada tahap awal, kami merancang sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa perangkat utama, yaitu kami menggunakan satu server, 2 router, 3 switch, 3 access point, 2 PC, dan 3 handphone. Nah, pada masing-masing access point pertama dan kedua, serta 2 laptop pada access point ketiga, setiap perangkat dipilih sesuai fungsinya untuk membentuk jaringan terintegrasi yang mampu melayani komunikasi wired dan wireless. Penyusunan topologi yang kami buat dilakukan dengan menghubungkan perangkat menggunakan port yang sesuai seperti fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan koneksi wireless untuk perangkat bergerak. Nah, pada bagian ini kami juga mempertimbangkan kebutuhan skala jaringan dan potensi akses penggunanya karena terdapat kombinasi perangkat kabel dan wireless. Maka pada tahap yang kami rancang di topologi kami memastikan jalur utama jaringan tidak mengalami bottleneck, terutama pada koneksi antara router 0 dan router 1 yang menjadi pusat aliran data, yang artinya kami memastikan tidak ada titik-titik yang terlalu penuh atau overload. Nah, selain itu, setiap perangkat ditempatkan sedemikian rupa agar memudahkan proses konfigurasi, pemantauan, dan troubleshooting ketika dilakukan pengujian jaringan nantinya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kami masuk ke tahap pengkabelan dan penghubung antar perangkat. Pada proses ini kami memastikan semua sambungan dibuat secara logis dan mengikuti standar jaringan supaya tidak terjadi kesalahan komunikasi antar perangkat. Server terlebih dahulu kami hubungkan ke switch 0 melalui port fast Ethernet sebagai jalur utama menuju pusat layanan jaringan. Kemudian PC 0 dan PC 1 kami sambungkan ke switch 0 menggunakan port fast Ethernet 1/1 dan fast Ethernet 2/1 agar kedua PC tersebut dapat terhubung ke jaringan kabel secara langsung. Setelah itu, switch 0 dihubungkan ke router 0 melalui port fast Ethernet 3/1 menuju gigabit Ethernet 0/0. Koneksi ini berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan jaringan internal ke router pertama. Dari router 0, jalur diteruskan kembali menuju router 1 menggunakan koneksi antar router melalui port gigabit Ethernet 0/1 ke gigabit 0/0. Koneksi inilah yang menjadi penghubung inti antar subnet di jaringan kami. Selanjutnya, pada router 1, jaringan dibagi menjadi 2 arah berbeda untuk area wireless. Port gigabit Ethernet 01 diarahkan ke switch 1, sedangkan port gigabit Ethernet 0/2 diarahkan ke switch 2. Kedua switch ini kemudian menjadi penghubung ke 3 akses point yang tersedia. Switch 1 terhubung ke akses point 0 dan akses point 1, sedangkan switch 2 terhubung ke akses point 2. Ketiga akses point inilah yang intinya nanti akan melayani perangkat wireless seperti 6 handphone atau 2 laptop. Tahap pengkabelan ini sangat penting karena memastikan semua perangkat terhubung dengan benar sebelum masuk ke tahap konfigurasi. Jika hubungan fisik tidak benar, maka proses konfigurasi tidak akan berjalan dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan pada konfigurasi servernya, di mana di bagian server ini kami mengaktifkan beberapa layanan penting untuk mendukung kinerja jaringan, yaitu ada DHCP-nya, terus HTTP-nya, dan email server. Untuk di bagian IP-nya, di sini kita pakai IP statis 192.168.1.10 yang berfungsi sebagai pusat layanan jaringan sehingga memudahkan pengelolaan dan distribusi layanan ke seluruh perangkat yang terhubung. Lalu untuk layanan DHCP-nya, di sini kami membuat 3 pool jaringan yang berbeda sesuai dengan area jaringannya.
Untuk LAN 1 itu digunakan untuk perangkat kabel seperti PC dan server yang terhubung langsung ke switch 0. Kemudian untuk Wi-Fi 1 ini diperuntukkan bagi perangkat wireless yang terhubung ke switch 1 dan Wi-Fi 2 ini digunakan untuk perangkat wireless yang terhubung ke switch 2. Setiap pool ini memiliki alamat IP yang berbeda, yaitu untuk Wi-Fi 1 dimulai dari 192.168.2.100 dan Wi-Fi 2 dari 192.168.3.100 yang masing-masing dikonfigurasi dengan subnet max 255.255.255.0 dan memiliki kapasitas hingga 150 pengguna. Terus server ini juga berfungsi sebagai web server, di mana untuk layanan HTTP-nya untuk layanan HTTP-nya ini seluruh perangkat dalam jaringan baik yang terhubungan secara kabel maupun wireless itu dapat mengakses halaman web yang disediakan oleh server. Hal ini tuh memungkinkan seluruh perangkat seperti PC, laptop, dan smartphone untuk mengakses informasi yang ada di server dengan mudah. Terus untuk di bagian emailnya, kita juga mengaktifkan layanan email server yang memungkinkan perangkat di dalam jaringan untuk mengirim dan menerima email secara internal. Layanan ini diatur agar dapat melayani komunikasi antar perangkat tanpa perlu menggunakan server email eksternal. Jadi setiap pengguna, seperti yang terlihat pada konfigurasi kami, dapat mengakses email dengan menggunakan username yang telah disediakan, yaitu dari user 1 sampai user 10 dengan passwordnya yang telah kami setting di server. Dengan konfigurasi ini, server itu berfungsi sebagai pusat pengelolaan jaringan yang menyediakan berbagai layanan seperti pemberian IP otomatis, DHCP, terus akses ke halaman webnya, HTTP, dan komunikasi internal melalui email, sehingga dapat memperlancar berbagai aktivitas di jaringan kami yang kami bangun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi router, yaitu sebagai penghubung dan juga DHCP relay, yang dimana di tahap konfigurasi router ini, kita memiliki router 0 dan juga router 1 yang diberikan IP sesuai dengan segmentasi jaringan agar bisa melakukan routing antar subnet. Nah, di router 0 ini kita menghubungkan jaringan kabel dengan jaringan antar router. Sedangkan untuk router satunya ini kita mengatur dua jaringan wireless, yaitu untuk memungkinkan perangkat di seluruh jaringan ini agar bisa mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi setiap interface yang terhubung ke jaringan wireless dan juga antar router bisa dikonfigurasi menggunakan perintah IP helper address ke jaringan wireless dan juga mengarahkan ke IP server. Nah, hal ini membuat router bertindak sebagai DHCP relay agen sehingga permintaan IP dapat diteruskan ke server meskipun mereka itu berada di subnet yang berbeda. Nah, yang pertama ini kita akan mulai mengkonfigurasi di bagian router 0. Nah, untuk di router 0 ini ada dua konfigurasi untuk gigabit Ethernet 0/0 dan juga gigabit Ethernet 0/1. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di gigabit Ethernet 0/0 terlebih dahulu. Yang dimana di sini terdapat IP yaitu 192.168.1.1 dengan subnet 255.255.255.0. Kemudian untuk gigabit Ethernet 0.1 di sini terdapat IP address yaitu 10.10.10.1 dan subnetnya itu 255.255.255.252. Nah, kemudian untuk konfigurasi router 1. Di sini kita terdapat gigabit Ethernet itu terdiri dari 3 gigabit Ethernet. Yang pertama itu ada Ethernet 0/0 yang dimana IP address-nya itu terdiri dari 10.10.55.255.252. Selanjutnya kita ke gigabit Ethernet 0/1 yang dimana IP address-nya itu 192.168.2.1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu yang terakhir itu di gigabit Ethernet 0/2 yang dimana untuk IP address-nya itu 192.168.3.1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, jadi peran router 0 dan router 1 itu ada dua. Yang pertama itu untuk mengatur rute datanya atau routing, yang dimana semua segmen jaringan ini bisa saling berkomunikasi. Lalu yang kedua ini menjadi perpanjangan tangan yaitu DHCP relay, khususnya untuk router 1 untuk memastikan perangkatnya itu
wireless bisa tetap dapat IP otomatis dari server DHCP, meskipun mereka itu berada di sebuah jaringan yang berbeda. Nah, jadi tanpa konfigurasi ini tuh perangkat wireless kita akan blank dan nggak akan dapat IP-nya, sehingga otomatis dan tidak bisa mengakses internet ataupun jaringan internal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian dari akses point dan perangkat HP dan perangkat laptop yang terhubung dengan akses point. Yang pertama ada akses point 0 atau akses point pertama. Di sini telah dikonfigurasikan dan diberikan alamat SSID 1 dengan password 1 sampai 8 sebagai default untuk perangkat yang terhubung di atas ini, di 3 perangkat ini, yaitu 3 HP. Kemudian di akses point ke-1 atau akses point kedua ini sudah dikonfigurasikan dengan SSID 2 dan konfigurasi password default 1 sampai 8 untuk menghubungkan ketiga perangkat HP yang sudah terhubung dengan akses point ke-1 ini. Selanjutnya ada akses point 2, yaitu akses point ketiga yang beralamatkan SSID 3, kemudian dengan password default 1 sampai 8 untuk menghubungkan kedua perangkat laptop ini. Dan untuk selanjutnya pengkonfigurasian alamat IP sudah diberikan secara DHCP untuk masing-masing HP yang ada di akses point 0 ini seperti berikut. Ya, kemudian untuk HP di akses point kedua. Dan terakhir itu di akses point ketiga atau akses point kedua di bagian laptop. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk konfigurasi dari akses point 0, akses point 1, dan akses point 2 terhadap 6 perangkat HP dan 2 perangkat laptop. Perkenalkan, nama saya Nasro. Di sini saya akan menjelaskan cara kirim email dari PC ke PC atau user ke user. Nah, di sini yang dipastikan kita harus ada server ya sama PC. Kalau nggak ada server atau PC-nya nggak bakal bisa. Nah, untuk bikin email, kita bikin email dulu di server. Nah, jangan lupa SMTP service di-on-kan, POP3 di-on-kan. Nah, terus kita buat domainnya, domain email. Contohnya kayak apa dah? Kalau Google tuh google.com. Kalau ini kita bikin sendiri, startup.com. Nah, kita buat apa dah? Untuk si PC kita udah stok 10 nih ya. Cara buatnya mah mudah. Kita tulis username aja atau nama, terus passwordnya nanti ditambahkan, itu cara buatnya. Nah, di sini kan kita sudah ada. Terus apa lagi yang harus disiapkan? Kita ke desktop IP configuration. Nah, kita siapkan nih IP server nih di sini 192.168.1.10. Nah, kita lanjut ke pembuatan email di PC 0. Nah, cara buatnya gimana bang? Di sini sudah saya buat ya untuk PC 0 itu. Ini kita cek di sini, nanti kalian buka aja desktop email, nanti di sini langsung ada nih. Nah, di sini kita pakai user 1 yang pertama, berurutan aja ya. Nah, user 1 @startup.com. Kita lihat yang di server tadi ya. Nah, di email user 1 @startup.com. Nah, gitu.
ini IP address yang di server itu yang tadi kita sudah buka di desktop di configuration. Nah, di sini dia. Nah, sama outgoing mail servernya kita masukin. Nah, di sini username-nya untuk PC 0 ya, user 1, passwordnya tadi 1 sampai 8. Nah, terus lalu kita save saja. Terus kita siapkan juga PC 1. Kalau nggak disiapkan nanti nggak bakal bisa ngirim email ya, masa ngirim email ke diri sendiri. Ini sama tadi desktop, ini sudah saya bikin. Nah, sini sudah saya coba lakukan, saya tes kirim, udah bisa nih. Ngopi, ayo ngopi. Nah, startup user.startup.com dari yang tadi PC 0 sudah saya bikin. Ini sama kita bikin, tapi ini untuk PC 1, user 2 karena user 1 sudah digunakan. IP sama, passwordnya sama, dilihat saja di server, jangan lupa kita save. Nah, coba kita kirim email lagi ke PC 0. Tuh user 1, iya benar user 1. At startup.com. Subjeknya apa nih? Futsal nanti malam. Bentar ya. Copy aja biar gampang masuk. Kita send, kirim. Oke, saya kirim ya. Di sini sudah dikirim. Kita lihat di PC 0. Bang, mana bang PC 0 ya bang? Sudah ada belum? Nah, tuh kita lihat. Cara baca receive, nah user 2 sudah mengirimkan. Tuh, futsal termalam. Oke, cara membalasnya juga gampang tadi. Tuh replay. Oke, sekian saja dari saya. Bila ada yang tidak dipahami boleh dipertanyakan saja. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai topologi jaringan yang sudah kami bangun menggunakan Cisco Packet Tracer. Melalui pembuatan jaringan ini, kami mempelajari banyak hal, mulai dari desain topologinya, konfigurasi perangkat, pengaturan DHCP, routing, hingga pengujian koneksi antar perangkatnya. Seluruh proses yang kami lakukan menunjukkan bahwa jaringan dapat berjalan dengan stabil, baik, dan sesuai dengan desain yang telah kami rencanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.